Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Riyadianti dari kelas reguler E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Nah, media merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam belajar. Media juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi ketika pembelajaran berlangsung untuk mengatur atau membawakan informasi kepada siswa. Keberadaan media pembelajaran sangat diharapkan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Media pembelajaran sangat penting pada aktivitas belajar mengajar seorang pendidik ketika di kelas. Media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dapat meningkatkan atau mendukung belajar pada siswa. Media digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dalam menyampaikan materi. Jadi, media pembelajaran itu digunakan untuk merangsang pikiran siswa, perasaan, dan juga minat untuk mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Keefektifan sebuah pembelajaran bisa dilihat dari penerapan pada metode dan penggunaan media yang digunakan oleh seorang pendidik. Nah, di sini saya akan memaparkan dua contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMA. Yang pertama ada Articulate Storyline. Articulate Storyline merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang menyajikan fitur-fitur seperti video, gambar, animasi, foto, audio, dan lain-lain. Articulate Storyline memiliki fungsi yang hampir sama dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Articulate Storyline membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan informasi yang diperoleh pada aplikasi Articulate Storyline, serta peserta didik dapat saling memberikan tanggapan pada kegiatan presentasi yang dapat menambah informasi. Articulate Storyline memiliki beberapa kelebihan yang menarik untuk dapat menunjang proses pembelajaran. Yang pertama, dapat dibuat sendiri dengan mudah, baik yang sudah berpengalaman maupun belum. Yang kedua, dapat memasukkan beberapa bentuk file seperti teks, gambar, video, animasi, dan sebagainya. Yang ketiga, bisa berbentuk audio dan visual. Suara dan gambar bisa dibuat di dalam Articulate Storyline. Yang keempat, terdapat aplikasi pembuatan kuis tanpa mengunggah file yang berada di dalam luar. Dan yang kelima, dapat memberikan konten yang interaktif, lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, Articulate Storyline dalam pembelajaran mandiri memudahkan peserta didik karena kontrol pembelajaran sepenuhnya ada pada peserta didik. Penggunaan aplikasi Articulate Storyline dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran mandiri. Dan penggunaan aplikasi Articulate Storyline dapat membuat peserta didik aktif dan kreatif dalam mencari sumber belajar. Pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi Articulate Storyline dapat melatih kemandirian peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran mandiri, menggunakan aplikasi Articulate Storyline dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik tanpa selalu bergantung pada guru. Peran guru dalam pembelajaran mandiri hanya sebagai fasilitator. Guru dapat membimbing peserta didik ketika peserta didik kurang memahami mengenai materi pembelajaran. Nah, pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi Articulate Storyline dapat memotivasi peserta didik karena pembelajaran dikemas menjadi lebih menarik.
aplikasi Articulate Storyline merupakan sebuah media pembelajaran yang menyediakan berbagai fitur yang menarik untuk digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran. Penggunaan aplikasi Articulate Storyline dapat membuat peserta didik aktif dan kreatif dalam mencari sumber pembelajaran. Penggunaan aplikasi Articulate Storyline ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengetahuan dari berbagai sumber, sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman sendiri mengenai konsep pembelajaran. Nah, melalui aplikasi itu dapat menemukan informasi atau pengetahuan sendiri. Peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran. Jadi, penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran mandiri dapat memotivasi proses belajar peserta didik. Proses belajar peserta didik lebih menyenangkan, tetapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, peserta didik lebih mudah dalam proses belajar dan lebih mudah menyimpulkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang telah mereka pahami dalam aktivitas belajar mandiri menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Nah, adapun kesulitan peserta didik dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Articulate Storyline ini adalah tidak semua peserta didik memiliki laptop, sehingga peserta didik kesulitan untuk menginstal aplikasi Articulate Storyline. Nah, upaya dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik, guru bisa saja memberikan solusi dengan membentuk kelompok. Dalam masing-masing kelompok terdapat satu buah laptop yang dapat digunakan untuk menginstal aplikasi Articulate Storyline tersebut. Selain itu, guru juga memberikan solusi dengan memanfaatkan laboratorium komputer dalam proses belajar menggunakan aplikasi Articulate Storyline ini. Nah, kesulitan lainnya yang dialami peserta didik adalah bisa saja pada awal penggunaan aplikasi ini karena fitur-fitur yang disediakan sangat banyak, sehingga peserta didik merasa kebingungan saat menggunakan aplikasi Articulate Storyline ini. Nah, mengetahui kesulitan tersebut, guru memberikan solusi dengan menyediakan panduan lengkap cara menggunakan aplikasi Articulate Storyline dan menyediakan slide PowerPoint untuk menayangkan cara penggunaan aplikasi Articulate Storyline ini. Nah, kita masuk ke media pembelajaran kedua, yaitu ada PPT, yaitu PowerPoint. PowerPoint merupakan program untuk menyusun presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi ini digunakan untuk keperluan presentasi dalam mengajar serta untuk membuat animasi sederhana. PowerPoint menggantikan cara presentasi kuno, yaitu dengan transparansi proyektor atau yang biasa disebut OHP atau overhead projector. Nah, media presentasi PowerPoint terdiri dari teks, objek, gambar, grafik, clipart, movie, suara, dan objek yang dibuat dengan program lain. Microsoft PowerPoint merupakan suatu perangkat lunak disusun khusus guna menampilkan program multimedia yang cocok digunakan untuk presentasi multimedia. Dalam hal ini bisa menjelaskan suatu hal melalui suatu gambar, video, maupun animasi. Jadi, di dalam PowerPoint ini kita bisa menuangkan ide-ide kita untuk menjelaskan suatu hal yang bisa dikemas secara menarik, tetapi tidak mengurangi kualitas materi yang akan disampaikan. Tampilan di dalam PowerPoint ini
sangat mendukung karena pada setiap lembar atau halamannya bisa disambungkan dengan halaman lain menggunakan hyperlink. Nah, adapun kelebihan dari Microsoft PowerPoint adalah PowerPoint memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Yang kedua, sebagai media presentasi yang dapat ditambahkan berbagai multimedia pada slide presentasi seperti clip art, gambar, animasi atau GIF dan flash, background, audio, musik, narasi, movie, atau video. Yang ketiga, terdapat kostum animation yang membuat presentasi dapat bergerak menarik. Yang keempat, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang kelima, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang keenam, dapat disimpan dalam daya optik magnetik atau CD, disket, flash disk, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Itulah kelebihan dari PowerPoint. Lalu ada kekurangan dalam Microsoft PowerPoint. Nah, kelemahan yang terdapat dalam media presentasi PowerPoint adalah media ini tidak serba cocok untuk semua jenis dan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru sebaiknya memahami benar tentang karakteristik media presentasi ini. Selain itu juga dibutuhkan keterampilan khusus untuk dapat menuangkan ide atau pesan yang baik pada PowerPoint untuk mudah dicerna oleh penerima pesan atau penggunanya. Perlu persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Nah, sekian pemaparan saya mengenai media pembelajaran yang cocok digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.